Halo semuanya, selamat datang di channel Advan Kristina. Jadi hari ini saya ada di ICE BSD, tepatnya kita lagi ada di Gias 2026. Jadi kita akan melihat mobil-mobil terbaru, bahkan banyak sekali brand-brand mobil banyak yang mengikuti ajang ini sampai 65 lebih ya. Nanti kita akan melihat mobil-mobil apa saja yang terbaru di Gias 2026. Jadi langsung aja kita mulai dan masuk sekarang. Let's go! Kalau kalian lagi nyari mobil yang out of the box tapi fungsionalitasnya dapet banget, kalian wajib lirik line up dari BAW. Nah, yang pertama ini ada BAW T01. Coba perhatiin bagian depannya, desainnya itu kotak, simple tapi ngasih kesan tangguh yang kuat banget. Kelihatan banget kalau mobil ini emang didesain buat diajak tempur dan kerja keras seharian. Nah, kalau kalian lebih suka gaya yang maco, ada BAW X03. Tampang depannya ini agresif parah. Desain grill dan lampunya itu catchy banget. Cocok banget buat Anda yang pengen tampil beda dengan stand out di jalanan. Langsung kita geser ke segmen yang lebih gede. Ini dia BAW M8. Dari depan, auratnya itu kesannya tuh elegan dan kalem. Tapi tunggu sampai kalian lihat dari samping. Wih, bodinya panjang ya. Dimensi kayak gini udah jaminan pasti kabinnya lega banget buat bawa keluarga besar atau rombongan. Selanjutnya ada BAW D5, sebuah mobil listrik compact yang diperkenalkan oleh Beijing Automobile Works atau BAW selama debut resmi mereka di Indonesia pada Gias 2026. Jenis kendaraannya itu yaitu hatchback listrik compact atau mobil kota EV. Untuk jangkauan dan performa, dia menawarkan jangkauannya berkendara sekitar 330 km dengan konfigurasi motor listrik 80,4 horsepower dan kapasitas 5 tempat duduk. Oke teman-teman, langsung aja kita masuk ke dalam dan di hall 1 ada apa aja ya yang bisa kita lihat untuk di hall 1 ini. Lihat nih guys, ada UD Trucks Quester 2026 dari sudut depan kanan, gagah banget kan? Gak cuma tampang, dia udah pakai transmisi otomatis Xcode yang anti pegal plus siap untuk diisi biodiesel B50. Driver nyaman, cuan pasti aman juga. Selanjutnya ada truk komersial ringan UD Trucks New Cruiser SKE 150 4X2R yang dilapisi warna oranye terang dengan bodi kotak aluminium. Model kendaraan ini yaitu UD Trucks New Cruiser SKE 150 konfigurasi 4x2R. Mesin dan performanya ini dia berstandar Euro 4 yang menghasilkan 150 PS dengan teknologi AGR dan DOC. Nah, truk ini dirancang untuk logistik dan distribusi perkotaan, dilengkapi dengan bodi kotak kargo. Selanjutnya ada truk pemadam kebakaran dan penyelamatan Hino seri 500 FM 280 JD 6x4 yang dipamerkan di Gias 2026. Nah, sasis tugas berat yang dikonfigurasi ini untuk operasi pemadam kebakaran dan penyelamatan. Selanjutnya ada dari truk Mitsubishi Fuso Fighter X FM 65 FTH 4x2. Kemudian ada truk Mitsubishi Fuso Colt Diesel yang sekarang disebut sebagai seri Fuso Canter berwarna kuning cerah yang dipamerkan di acara pameran Gias 2026. Next, ada lagi juga Mitsubishi Fuso e-Canter, sebuah truk ringan modern bertenaga listrik sepenuhnya yang ditampilkan dalam pameran otomotif di Gias 2026. Truk komersial ini ringan listrik sepenuhnya, EV tanpa emisi. Selanjutnya ada Isuzu LF NLRB yaitu Como Camper Van, sebuah rumah mobil custom yang dibangun di atas platform truk komersial Isuzu bekerjasama dengan karoseri B5 Mandiri dan kreator konten perjalanan yaitu Jajago. Jadi nama si
truk ini yaitu adalah Sikobo dan dari PT Isuzu Astra Motor Indonesia yaitu IAMI, dia karoserinya tadi D5 mandiri dan Jajago juga memakai dari platform mobil dari Isuzu LF dan ARB Sikobo ini. Jadi kita akan melihat bagaimana detail-detail dari eksterior maupun interiornya sampai seperti apa detail-detail kecil-kecil yang ada di dalamnya. Lanjut lagi, di sebelahnya ada Isuzu New MU-X 4X4. Model dasarnya ini dia berwarna onyx black, dilengkapi dengan bumper depan Utah yang dilengkapi lampu tambahan bulat, rak atap dengan palang melintang dan kotak atap. Dilengkapi dengan velg alloy hitam yang dibalut dengan ban GT radial MT atau ban medan lumpur. Selanjutnya ada Isuzu Traga Putri Salon Studio, sebuah konsep salon kecantikan bergerak berwarna oranye yang dibangun di atas sasis Isuzu Traga. Hasil kolaborasi dengan karoseri D5 mandiri dan merek perawatan rambut putri dari Paragon Corp yang dipamerkan di Gias 2026 ini. Selanjutnya ada truk pickup Isuzu D-Max 4X4, kabin ganda yang telah dimodifikasi yang dipamerkan di sebuah pameran otomotif di Gias 2026 ini. Lanjut kita ke boothnya Farizon Auto Indonesia. Jadi kita lihat untuk di boothnya Farizon ada mobil apa saja. Nah, katanya dia memamerkan jajaran kendaraan listrik komersial terbaru dari mereka. Langsung aja kita lihat yuk. Jadi Farizon SV ini adalah kendaraan komersial listrik dari merek Farizon Auto milik Geely yang didistribusikan di Indonesia oleh Arista Group. Interior Farizon Supervan SV ini sangat luas dengan tinggi kabin 2,5 meter dan kapasitas total hingga 16 penumpang. Kabin depan dilengkapi panel instrumen 7 inci, layar sentuh 12,3 inci, AC sudah dual zone, serta jok berpemanas dan berventilasi. Tanpa pilar B di sisi kiri, akses masuk kabin dan mobilitas di dalam terasa sangat lega. Selanjutnya kita ke boothnya Aletra. Ada apa di booth Aletra yang mungkin mobil-mobil baru? Yuk langsung aja kita ke sana. Oke, ini dia ada Aletra L7 EV atau L7 EV. Dia berwarna putih yang dipajang di boothnya Aletra. Kemudian untuk kendaraannya dia adalah kendaraan listrik serbaguna rendah atau LMPV. Dia diperkenalkan di ajang Gias 2026 juga. Dan dimensinya dia memiliki panjang 4550 mm, sedangkan lebarnya 1705 mm dan tingginya 1725 mm. Lanjut lagi ada Aletra L8 EV. Nah, mobil ini sebuah MPV ukuran sedang serba listrik yang menampilkan lapisan eksterior biru tua mengkilap. Grafis lampu depannya itu kas LED dan velg alloy multi jari-jari yang ditampilkan pada monitor lini masa saat ini. Selanjutnya kita ke bootnya Baik. Ada apa aja di bootnya Baik? Ayo langsung kita lihat aja. Oke, selanjutnya ini ada Baik T1. Dia adalah Baik T1 yang juga dikenal dalam pengembangan sebagai Arfox T1 dan dia diluncurkan di ajang Gias 2026 untuk diperkenalkan dengan harga peluncuran spesial mulai dari 373 juta rupiah untuk pembeli awal. Oke, kita lanjut lagi ke bootnya Ford. Wow, ini ada beberapa mobil Ford yang diluncurkan yang terbaru, jadi penasaran juga. Langsung aja kita ke bootnya Ford. Ya, ini adalah Ford Everest Platinum 3.0 LV6, adalah SUV mewah 7-seater andalan Ford. Kemudian SUV ini dia dilengkapi dengan mesin turbo diesel yang menghasilkan 250 PS dan torsi 600 Nm, dipadukan dengan transmisi otomatis 10 percepatan dan sistem penggerak 4-wheel drive permanen. Kemudian dia sudah menggunakan velg alloy ukuran 21 inci, pencahayaan lampu depan LED matrix dengan fitur anti silau adaptif dan lampu DRL LED tipe C clamp ya. Nah, kita sekarang lanjut aja ke bootnya Subaru. Kira-kira ada mobil baru apa di bootnya Subaru? Langsung aja kita lihat ke bootnya.
Ya, ini adalah Subaru WRX Wagon, adalah jenis mobil station wagon sport yang memadukan performa tinggi khas rally dengan kepraktisan kabin keluarga. Jadi di Indonesia, mobil ini dijual dalam dua varian utama, yaitu GTS iSight dan TS iSight, dengan kisaran mulai harga dari 1,1 miliar hingga 1,6 miliar. Ya, selanjutnya ini adalah line up terbaru dari Subaru, yaitu All New Outback generasi ke-7, diluncurkan secara global dan memulai debutnya di Gias 2026 sebagai yang pertama di Asia Tenggara. Mobil ini beralih dari station wagon tradisional menjadi SUV crossover yang tangguh dan berbentuk kotak, dilengkapi mesin boxer 2.5L symmetrical AWD dan layar infotainment 12,1 inci. Oke, ini dia line up terbaru dari DFSK, yaitu ada DFSK E5 Plus, sebuah SUV plug-in hybrid electric vehicle atau PHEV 3 baris yang diperkenalkan oleh PT Sokonindo Automobile di Indonesia. Nah, ini dia mobil sport dari MG, yaitu mobil sport listrik MG Cyberster yang dipamerkan di sini dengan balutan warna irises cyan yang cerah banget. Mobil sport convertible 2 pintu ini dia sudah serba listrik, siluet aerodinamis yang khas dengan velg alloy bergaya dan posisinya yang rendah. Nah, inilah line up yang terbaru dari MG, yaitu MG ZS Hybrid Plus yang dipamerkan dan langsung diluncurkan perdananya di ajang pameran MG Motor Indonesia. Kemudian untuk MG ZS Hybrid Plus ini dia adalah generasi kedua, mesin hibrida 4 silinder 1.5L yang dikombinasikan dengan motor listrik menghasilkan tenaga gabungan sekitar 193 horsepower. Ini dia adalah Hyundai Staria EV. Jadi dia berwarna putih dan dipajang mentereng banget ya. Jadi Hyundai Staria EV ini dia adalah kendaraan listrik baterai dari MPV premium yang futuristik. Dilengkapi dengan motor listrik yang menghasilkan daya sekitar 218 PS atau sekitar 160 kW dan torsi 350 Nm. Nah, ini dia Hyundai Ioniq 3 N-Line, sebuah hatchback listrik yang benar-benar bentuknya compact yang dipamerkan di Gias 2026. Jadi untuk model dan desainnya dia menampilkan siluet mirip coupe aero hatch baru dari Hyundai dan pencahayaan parametric pixel. Kemudian untuk performa dan jangkauannya dilengkapi dengan sistem penggerak serba listrik yang menawarkan perkiraan jarak tempuh sekitar 344 km dan 496 km tergantung pada konfigurasi baterainya. Nah, kita lanjut ke Xpeng. Ini dia Xpeng L03, juga dikenal di luar negeri sebagai Pona L03, melakukan debutnya di Asia Tenggara pada Gias 2026 saat ini. Karena hanya dipamerkan sebagai unit pameran, harga resmi lokal dan spesifikasi akhir belum ditetapkan. Meskipun peluncuran di pasar lokal diperkirakan akan terjadi pada akhir tahun 2026. Untuk debut dan wilayahnya pertama kali dipamerkan di Indonesia sebagai debut regional untuk Asia Tenggara. Di kanan dia model yang ditampilkan memiliki konfigurasi kemudi kanan RHD yang memicu indikasi kuat akan peluncuran regional di masa mendatang. Ketersediaan saat ini ditandai hanya sebagai pajangan saja atau uji coba, konfigurasi tetap dan label harga masih dirahasiakan oleh distributor lokal. Untuk desain yang diharapkan, desain SUV compact bergaya coupe ini dirancang di bawah arahan mantan desainer eksterior Ferrari Juan Lopez. Teknologi kabin dilengkapi secara global dengan layar sentuh tengah 15,6 inci wide head-up display dan arsitektur kokpit pintar XOX6. Diharapkan mewarisi penawaran powertrain listrik anti yang memberikan kemampuan jarak menengah yang kompetitif sekitar 500 km ke atas untuk per pengisian dayanya. Selanjutnya ada Xpeng P7. Ini hanya display only saja. Dia menampilkan sedan listrik cerdas dengan The Next P7 status display only ya. Kehadiran mobil ini menjadi bagian dari tema besar Physical All for All untuk memperkenalkan teknologi mobilitas masa depan kepada publik. Status unitnya hanya dipamerkan saja dan belum dijual secara resmi untuk pasar Indonesia saat pameran berlangsung. Kemudian
masuk dalam jajaran ekosistem inovasi pintar bersama model lain seperti SUV GX, L03, serta lini komersial seperti G6 dan X9. Mobil ini memiliki daya tarik menampilkan konsep smart sports car berteknologi kecerdasan buatan atau AI tingkat lanjut dari Xpeng Indonesia. Nah, kita nanti bisa tunggu aja apakah mobil ini akan keluar secara resmi. Kita masih belum tahu entah di tahun berapa ya. Mungkin kita bisa tunggu aja next ke depannya bagaimana. Inilah Xpeng Aero HT-X2, sebuah mobil terbang listrik lepas landas dan mendarat vertikal atau eVTOL, dua tempat duduk futuristik yang dikembangkan oleh afiliasi penerbangan dari produsen kendaraan listrik Tiongkok, Xpeng. Pesawat ini memiliki kabin aerodinamis tertutup dari serat karbon dengan lengan rotor yang dapat dilipat dan dirancang untuk mobilitas udara perkotaan di ketinggian rendah. Inilah Xpeng X9 Facelift 2026 menghadirkan penyegaran gaya baterai dengan kapasitas 110 kWh yang ditingkatkan dengan pengisian daya ultra cepat 5C atau jangkauan CLTC 715 km, penutup kisi-kisi aerodinamis aktif, sistem audio X Opera 27 speaker, head-up display 21 inci, dan chip AI Turing yang disempurnakan untuk keselamatan ADAS tingkat lanjut. Oke, selanjutnya ini ada Kia Carens EV Concept. Sebagai kendaraan multi-purpose vehicle atau MPV, listrik yang akan datang direncanakan untuk dirakit secara lokal di Indonesia dengan target peluncuran resmi dan pengungkapan harga pada November 2026. Mobil ini memiliki tenaga hingga 169 PS dan jarak tempuh maksimum 490 km. Oke, selanjutnya ini ada Kia PV5 Concept, yaitu mobil ini kendaraan listrik berbasis platform Beyond Vehicle atau PBV dengan konsep One Platform, Multiple Solutions, menggunakan lantai rata dari platform eGMP-S. Kendaraan ini bisa diubah menjadi mobil penumpang, van kargo, taksi, hingga kendaraan medis atau healthcare on the move. Oke, selanjutnya kita ke GWM. Di sini ada GWM Ora 05. Mobil ini adalah sebagai crossover listrik bergaya retro modern dengan dimensi lebih besar dari Ora 03. Berdasarkan spesifikasi global, mobil ini dibekali baterai 58,3 kWh dengan jarak tempuh 430 sampai 520 km serta tenaganya 201 horsepower. Untuk dimensinya, dia memiliki panjang 4.471 mm, lebarnya 1.833 mm, tingginya 1.641 mm, dan wheelbase-nya 2.720 mm. Untuk performa, motor listrik tunggal bertenaga 201 HP atau 150 kW dengan torsi 260 Nm. Untuk baterainya dan kapasitasnya 58,3 kWh dengan estimasi daya jelajah sekitar 430 km hingga 520 km. Panel instrumen digital 10,25 inci, layar sentuh sistem hiburan besar dengan KVOS, serta fitur keselamatan aktif ADAS. Diperkenalkan oleh Incept GWM Indonesia di ICE BSD, melengkapi lini EV setelah Ora 03. Harga resmi dan spesifikasi final untuk pasar Indonesia belum diumumkan secara mendetail. Selanjutnya di booth Maxus tidak ada mengeluarkan line up terbaru mereka, yaitu hanya cuma Miva 7 dan Miva 9. Pada ajang Gias 2026, Citroen, Jeep, dan Leapmotor bergabung dalam satu area pameran bersama di bawah naungan Stellantis Brand House yang berlokasi di Hall 3A, booth 3G30 ICE BSD City Tangerang. Selanjutnya ada Chang'an Nivo Q05, SUV crossover listrik compact berkapasitas 5 penumpang yang resmi diluncurkan di Indonesia pada Juli 2026. Mobil ini dibanderol dengan harga kisaran 309 juta hingga 359 juta OTR Jakarta, serta menawarkan jarak tempuh hingga 462 km dengan metode NEDC dari baterai 51,9 kWh. Untuk motor listriknya, dia tenaga maksimumnya 120 kW dengan 163 PS dengan penggerak roda depan. Oke, selanjutnya ada Leapmotor C10. Ini adalah SUV medium
5-seater atau 5 penumpang bertenaga listrik penuh BEV yang dipamerkan di ajang Gias 2026 ini dengan kisaran harga sekitar 598 juta OTR Jakarta. Mobil ini mengusung motor penggerak roda belakang atau RWD bertenaga 218 sampai 224 PS dengan torsi 360 Nm serta baterai 69,9 kWh yang menawarkan jarak tempuh hingga 478 km. Oke, selanjutnya ada Nissan Verlady Z generasi ke-7 RZ34. Mobil ini adalah mobil sport legendaris Jepang yang mengusung mesin 3.0L V6 twin turbo bertenaga 400 horsepower dengan penggerak roda belakang atau RWD. Mobil ini memiliki dimensi panjang 4.380 mm, lebar 1.845 mm, dan tingginya 1.315 mm. Oke, kita lanjut ke bootnya Mercy dan BMW. Nah, yang paling pertama kita akan kunjungi di bootnya Mercy. Langsung aja kita cek sekalian, yuk. Oke, selanjutnya ini ada Benz Phaeton Waterwagen tahun 1886 yang diciptakan oleh insinyur Jerman Karl Benz. Secara luas diakui sebagai mobil swagerak praktis pertama yang ditenagai oleh mesin pembakaran internal. Mobil ini memiliki mesin 4 langkah silinder tunggal 954 cc, menghasilkan 0,75 tenaga kuda dan mencapai kecepatan tertinggi 16 km per jam. Mercedes-Benz S450 adalah sedan mewah kelas atas dari lini S-Class yang mengandalkan mesin 2.999 cc 6 silinder bertenaga 367 horsepower. Ini adalah Mercedes-AMG GT63 Pro 4MATIC Plus, yaitu mobil sport papan atas yang rilis di Indonesia pada ajang Gias 2002 ini. Harganya sekitar 9,8 miliar off the road. Mobil berdarah balap ini mengusung mesin V8 biturbo 4.0 liter bertenaga 612 horsepower dan torsi 850 Nm, serta sanggup melesat hingga 317 km per jam. Akselerasi 0 sampai 100 km per jam dalam waktu hitungan 3,2 detik saja. Dilengkapi ventilasi udara tambahan, profil aktif di kolong mobil, serta paket aerodinamika khusus yang menambah downforce dan meredam gaya angkat. Di sini ada Mercedes-AMG GLA 35 dan AMG A35, yaitu mobil sport compact bermesin bensin 2000 cc turbo dengan tenaga 306 horsepower dan torsi 400 Nm dengan penggerak all-wheel drive 4MATIC. BMW New Classic kelas baru adalah arsitektur dan filosofi desain kendaraan listrik custom yang revolusioner. Ia mendefinisikan kembali masa depan BMW melalui teknologi e-drive generasi ke-6, sistem kelistrikan 800 volt, pengisian daya ultra cepat, dan estetika minimalis. BMW iX3 yang serba baru berfungsi sebagai ujung tombak dan model produksi pertama dari era ini. Sebuah otak superkomputasi berkinerja tinggi terpusat yang mengintegrasikan dinamika berkendara, manajemen powertrain, dan pengereman ke dalam sistem individual roda yang terpadu. Mini Surfside Collection terinspirasi oleh nuansa pantai dan gaya hidup pesisir. Koleksi ini menampilkan eksterior Ocean Wave Green eksklusif, atap putih, garis-garis sporty hitam, dan interior krem. Hanya tersedia 25 unit di seluruh Indonesia, dibagi rata di antara 5 model unit per model, dengan harga mulai sekitar 1.233 juta rupiah. Untuk perbandingan Mini Klasik dan Mini S-Man listrik, untuk Mini Klasik bentuk kecil, bodi kotak sederhana, mesin bensin konvensional, dan pengendaraan go-kart murni mekanis. Sedangkan Mini S-Man SE crossover listrik murni modern, lampu tajam, aerodinamis tinggi, namun tetap mempertahankan aura retro ikonik khas Mini. Selanjutnya ada Mazda 6e Fastback. Mobil ini adalah mobil listrik berbasis baterai Battery Electric Vehicle yang murni pertama dari Mazda dan dibanderol seharga sekitar 850 juta OTR Jakarta. Sedan sport mewah ini menawarkan jarak tempuh hingga 560 km. Mengusung filosofi kodo desain dengan elegan siluet fastback atau liftback yang agresif. Dilengkapi aktif electric spoiler yang otomatis naik pada kecepatan di atas 90 km per jam. Memiliki dimensi panjang 4.921 mm, lebar 1.860 mm, dan tinggi 1.485 mm.
Toyota Land Cruiser J300 GR Sport Hybrid mengandalkan mesin V6 3500 cc twin turbo bensin yang dipadukan dengan motor listrik atau parallel hybrid system. Varian tertinggi ini menghasilkan tenaga besar hingga 457 PS dan torsi mencapai 740 sampai 790 Nm. Toyota Hilux Battery EV adalah pickup kabin ganda listrik murni atau EV yang dibanderol sekitar 1.019 juta rupiah. Mobil ini dibekali baterai 59,2 kWh dengan penggerak 4 roda atau all-wheel drive. Toyota Vision 4X Touring adalah mobil listrik bergaya crossover wagon yang diluncurkan di Indonesia dengan harga sekitar 889 juta. Mobil ini memiliki sistem penggerak all-wheel drive, jarak tempuh hingga 487 km, dimensi lebih panjang, bagasi lebih luas, serta dilengkapi roof rail. Honda Prelude generasi ke-6 resmi meluncur di Indonesia sebagai sport coupe hybrid pertama. Mobil legendaris ini kembali setelah vakum 25 tahun dengan kisaran harga 925 juta hingga 975 juta. Ini adalah Honda Super One, mobil listrik murni battery electric vehicle bergaya compact dari Honda Indonesia yang diluncurkan pada Juli 2026 mengusung konsep Joy of Driving Evolve. Mobil ini dibanderol seharga 438 juta Honda Jakarta untuk alokasi terbatas sebanyak 100 unit pada tahun 2026. J31 IDM adalah SUV bergaya boxy dengan teknologi plug-in hybrid electric vehicle yang memadukan mesin bensin 1.5 L turbo dan motor listrik. Mobil ini menawarkan tenaga gabungan yang besar, fitur vehicle to load atau V2L 3,3 kW, serta kabin modern berlayar sentuh 15,6 inci dengan harga sekitar di angka 558 jutaan untuk varian IDM di Indonesia. Ini adalah Lexus ES350h Luxury, adalah sedan mewah hybrid generasi terbaru yang mengandalkan mesin bensin 2500 cc 4 silinder dikombinasikan dengan motor listrik. Mobil ini menghasilkan tenaga gabungan hingga 244 horsepower dan dengan torsi 235 Nm, transmisi CVT serta kabin modern berteknologi layar sentuh 14 inci. Di VinFast tidak ada yang baru di Gias 2026. Mereka memajang semua existing produknya. Di sini bootnya cukup besar. Di bagian sini ada untuk kebutuhan untuk flip. Ada limo green yaitu VF MPV 7. Ada Herio green yaitu VF5 dan ada Nerio green yaitu IF34. Di sini juga ada VF MPV 7 yang sudah dimodifikasi ala-ala adventure di atas panggung. Ada mobil-mobil lucu yang dipajang di bootnya Daihatsu, contohnya seperti ini. Ada Daihatsu Midget X, tapi kita tidak tahu ya konsep mobilnya itu seperti apa. Ada 4 roda, single seater. Jadi kalau dilihat kayak motor yang ada atapnya, tapi rodanya ada 4 ya. Wow, ini lucu banget nih mobil ini. Selanjutnya ada Daihatsu K Open Running Prototype. Jadi ini katanya digadang-gadang sebagai Daihatsu Copen yang pakai C atau Copen. Mobil ini menggunakan penggerak roda belakang atau yang disebut dengan front engine rear wheel drive. Ini ada Daihatsu K-Vision. Mobil ini hybrid, jadi sistemnya mirip seperti Rocky Hybrid dan dia itu K-Car ya. Kenapa ya Daihatsu membawa mobil K-Car-nya? Apakah K-Car-nya akan dijual di Indonesia? Kita tunggu saja nanti. Suzuki XL7 facelift hadir dengan tampilan luar yang lebih segar, sentuhan interior lebih mewah, serta tambahan fitur keamanan pintar seperti kamera 360 dan DVR. Sekarang Lipes membawa E4. SUV listrik baru di Indonesia adalah 349 juta on the road Jakarta. Mobil ini meluncur pada ajang Gias 2026 dengan penawaran harga spesial pameran sebesar 339 juta. Tertarik bukan? Nah, selanjutnya ada varian JQ G7 dengan fitur Super Intelligent Valet Parking atau SIVP. Mobil ini belum memiliki harga resmi pasti karena masih dalam tahapan pemesanan awal atau pre-book. Mobil ini spesialnya adalah AI car pertama yang ada. Kita bisa menggunakan AI-nya itu mencari tempat makan misalnya, dan bisa dikoneksikan langsung dengan Maps, sehingga semua keseluruhan dari teknologi AI-nya terintegrasi dari mobile ini. Ini dia ada Wuling Aira EV. Sebelumnya kita kenal ada Wuling REV, EV kecil yang 2 pintu 4 seater. Nah, kurang lebih ini mirip seperti
REV, tapi versi sedikit lebih besar 4 pintu. Jadi lebih gampang untuk membawa penumpang dan fleksibel. Kurang lebih desainnya masih terasa dan terlihat lucu dan imut seperti ini. Selanjutnya ada BYD Seal dengan warna lavender grey yang terbaru. Mobil ini adalah opsi warna spesial dan elegan bernuansa abu-abu, keunguan yang lembut, pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada ajang Gias 2026 ini. Oke, jadi begitu aja untuk kita tadi melihat sebuah dari brand-brand mobil maupun motor, bahkan juga ada bis juga ya teman-teman. Nah, sekian aja untuk video kita hari ini. Jika Anda belum langganan, jangan lupa subscribe, like, komen, share video ini ke teman-teman kalian semua. Dan jangan lupa hidupkan tombol loncengnya supaya Anda bisa mendapatkan notifikasi video menarik dari kami. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video hari ini. Sampai jumpa bertemu lagi di video kami selanjutnya. Bye-bye.